kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita saudara-saudaraku, kita mendengarkan, kita mau merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allah, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ikon paingot-ingoton ni roham tahi Jakuba de batam ay ibana do na mga lekon guguituho mangomo akaartay asapahutton padana nang niwarihon na tu akaupum songon na adar sadarion. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan yang menyediakan. Sesungguhnya inilah salah satu kepercayaan yang harus kita imani. Jangan lupa kacang akan kulitnya. Jangan kita lupa siapa yang memberikan kehidupan, memberikan berkat itu. Kadang manusia itu lupa di saat dia sudah sukses, di saat dia sudah sejahtera, sudah berhasil, di saat ia sudah menduduki jabatan, di saat ia sudah kaya raya, lupa sumbernya, lupa ia akan janjinya. Padahal yang memberikan itu, padahal yang benar-benar sumbernya adalah Tuhan yang menyediakan. Termasuk dalam kitab Ulangan ini, di mana firman Tuhan melewat hambanya Musa, supaya umat Israel nantinya jangan sampai lupa di saat mereka berada di tanah perjanjian. Di tanah perjanjian itu yang sudah dijanjikan adalah tanah yang subur, tanah yang diberkati, yang sering kita katakan ima tano naguk situa niloba, tano ima naguk dia may pasu-pasu. Artinya di saat mereka sudah sejahtera, di saat mereka sudah sampai di tanah perjanjian itu, di saat itu juga diingatkan oleh firman, jangan sampai kamu lupa. Harus ingat perjalanan hidupmu, ingat perjalanan bangsamu, ingat perjuangan, dan ingat siapa yang menyediakannya. Sesungguhnya Tuhan yang menyediakan lewat orang-orang, lewat bijaksana, lewat macam-macam cara Tuhan supaya, tetapi banyak orang saudara-saudaraku lupa semuanya. Maka ada bagi orang Batak disebut dengan si Mardan, dan masih banyak lagi secara-secara yang akan lupa akan kesuksesan dan keberhasilan. Tapi apa upah dan bagaimana orang yang lupa, akhirnya dia akan celaka. Akhirnya dia akan menerima kutukan. Mardan itu terkutuk karena melupakan sumbernya, melupakan orang tuanya, melupakan perjuangan dari mamanya, melupakan doa daripada orang tuanya. Apa yang diterima? Kutukan. Maka terkutuk. Maka manusia-manusia yang tidak tahu sumbernya, orang-orang yang sombong, yang angkuh, tidak lama saudaraku, nggak lama, nggak sampai satu generasi akan habis. Kenapa? Karena dia menjadi angkuh dan sombong. Karena dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pikirannya. Tetapi orang yang selalu mengingatkan ini kepada generasinya terus menerus, diingatkan kepada anak cucunya, ini yang dikatakan oleh firman, mengingatkan ini ke anak cucu kita. Tapi banyak yang dilupakan karena dia sudah kaya, sehingga dikatakan ini kan anak orang kaya.
sehingga anaknya sombong, sehingga tidak mau merendah hati. Karena dia sudah sukses misalnya di Jakarta ini, dia mungkin dari Sumatera, dari Tapanuli, dia mungkin orang biasa, orang miskin. Tapi di saat dia kaya di Jakarta ini, dikatakanlah ini anaknya anak orang kaya, tidak bisa lagi lupa secara, lupa semuanya. Anaknya itu akan jatuh ke dalam keangkuhan dan memakai narkoba-narkoba. Seperti itu banyak yang terjadi, saudaraku. Maka firman Tuhan hari ini, jangan sampai kamu melupakan itu. Jangan sampai jatuh anak-anak kita, generasi-generasi muda kita. Apalagi sekarang ini banyak generasi orang Batak, generasi Batak-Batak yang masih muda yang jadi sombong, yang jatuh, aku malu orang Batak, aku malu jadi Kristen. Akhirnya ingat, Tuhan juga malu memperanakannya. Malu. Banyak seperti itu, malu. Tapi ingatlah, di saat kita malu akan keberadaan kita, malu akan integritas kita, Tuhan juga akan malu terhadap kita. Bayangkan jika Tuhan sudah malu terhadap kita, ngeri sekali, akan menjadi hantaman dunia, makanan si iblis. Maka saudaraku, belajarlah kita dengan melihat Tuhan yang menyediakannya, dengan rendah hati, dengan mengajak saudara-saudaraku, kita akan jangan sampai lupa kita akan berkat-berkat itu, sehingga kita akan terus menerus kita nasihatkan, kita terus ulangi ini sampai ke anak cucu kita, ke generasi kita, ulang-ulang terus, jangan sampai jatuh kepada kesombongan, tetapi biarlah mereka hidup dalam kerendahan dan mengenal Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengajak kami agar hidup dalam kerendahan hati. Amin.